telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang dan bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti seorang bersorak-sorai di waktu membagi jarahannya. Sebab kuil yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Pak, itu bahasanya seorang anak akan lahir atau telah lahir, Pak? Ya, baca saja dulu semua. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera yang diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebut sebagai penasihat ajaib Allah yang perkasa. Penasihat ajaib Allah yang perkasa. Jadi dia penasihat ajaib Allah. Bapa yang kekal, Raja Damai. Tolong tunjukkan kepada saya bahwa yang Bapak pahami di ayat ini, anak ini telah lahir atau akan lahir. Itu satu. Yang kedua, sebutkan kepada saya di mana nubuatan terpenuhi bahwa Yesus pernah dikatakan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Justru sebaliknya, kata Yesus, jangan ini ya, Yesus datang bukan sebagai Raja Damai, tapi bahkan membawa pedang nih. Jangan mengatakan aku datang membawa damai, nih, ya. Tidak. Tadi kan kita bicara tadi, tadi. Tunjukkan saya satu ayat. Mesias yang dimaksud itu dalam tidak masuk, lama. Tidak kena, justru terbantah. Bahwa Yesus Mesias itu disebut Allah yang dari manusia. Iya, mana ada di situ Allah jadi manusia. Saya sudah tunjukkan ayatnya itu. Tidak ada begitu. Saya bukan orang bodoh, saya bisa bahasa Indonesia. Tidak ada tertulis di sini bahwa Mesias itu akan datang Tuhan jadi manusia. Tidak. Seorang anak telah lahir. Seorang anak ini telah lahir. Kemudian putra ini punya lambang pemerintahan di bahunya. Tunjukkan nubuatan itulah yang kami pahami sebagai orang Kristen. Di mana di bahu Yesus ada lambang pemerintahan? Kapan Yesus pernah memerintah di dunia? Kalau memang nubuatan ini terpenuhi, bahu Yesus yang dia ada memerintah sekarang sebagai raja. Di mana dia menjadi raja? Dia memerintah sebagai raja sekarang seluruh dunia dan sampai selama-lamanya. Di mana dia berkuasa di surga dan di bumi. Itu klaim kalian. Kalau Nabi Muhammad betul-betul pernah jadi raja. Segala kuasa di surga dan di bumi. Oh, dalam Matius 28. Tunjukkan kepada saya, apakah Yesus berkuasa di bumi? Loh, dia sendiri yang bilang kok. Mana caranya? Di mana daerah kekuasaannya? Kalau Nabi Muhammad dikatakan pernah berkuasa di bumi, dia pernah menjadi khalifah pertama di Jazirah Arab, memimpin Jazirah Arab. Yesus memimpin apa? Iya, memimpin seluruh dunia. Dia kan Allah yang Maha Kuasa. Jadi mana dia memerintah seluruh bumi. Tunjukkan, 12 murid yang dipimpinnya aja gagal kok, kabur ketika dia ditangkap.